Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betari Adinitama Rucitra Kencana dari Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia untuk memenuhi tugas besar 2 Bahasa Indonesia. Fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Di sini mencangkup latar belakang pembahasan, yaitu faktor-faktor pendukung penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, struktur bahasa pergaulan, contoh penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, dampak positif dan negatif penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, kesimpulan, dan saran. Bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa nasional pada tahun 1945. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dinamis, terbukti hingga sekarang masih menghasilkan kata-kata baru. Adanya pengaruh globalisasi akibat dari kemajuan teknologi, maka memunculkan jenis bahasa baru, yaitu bahasa gaul. Bahasa gaul bisa disebut dengan bahasa slang atau brokem, yaitu variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Dengan adanya sosial media, akan berdampak pada semakin pesatnya penggunaan bahasa gaul. Dan bahasa gaul kini sudah lazim digunakan dalam segala aktivitas komunikasi, terlebih komunikasi yang bersifat non-formal. Bahasa gaul adalah bahasa khas remaja yang bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal, istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Faktor-faktor pendukung penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Ada 5 macam, yaitu 1. Penutur. Penutur biasanya dengan sengaja menggunakan bahasa gaul terhadap mitra tutur, karena suatu tujuan. Salah satunya untuk membuat suatu pembicaraan yang rahasia atau terdengar keren. 2. Mitra tutur. Mitra tutur merupakan faktor yang berpengaruh dalam penggunaan bahasa gaul. Jika seorang mitra tutur adalah seorang petutur bahasa gaul dengan usia yang setara dengan penutur, maka secara otomatis dapat memancing penutur untuk menggunakan bahasa gaul dalam komunikasi yang sedang berlangsung. Hal ini terjadi karena adanya rasa gengsi yang mengharuskan penutur menggunakan bahasa gaul. 3. Media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya cukup berpengaruh dalam perkembangan penggunaan bahasa gaul. Latar belakang penggunaan media sosial yang berasal dari beragam etnis dan bahasa menjadikan munculnya kosakata bahasa gaul, dan pertukaran bahasa gaul semakin mudah terjadi karena adanya sifat gengsi antar pengguna media sosial. 4. Film dan televisi. Kegemaran menonton film dan televisi juga berpengaruh dalam pemakaian bahasa gaul. Dialog tokoh atau pembawa acara yang terdengar menarik dapat memungkinkan ditiru oleh penonton secara tidak langsung, walaupun sebenarnya bahasa yang digunakan oleh para tokoh di film dan televisi hanya tuntunan skenario. 5. Situasi wicara. Dahulu, penggunaan bahasa gaul awalnya terjadi pada situasi pembicaraan nonformal. Namun, pada akhir ini, penggunaan bahasa gaul juga ditemukan oleh situasi komunikasi formal, yaitu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Latar belakang bahasa yang menarik perhatian dapat digunakan untuk membangkitkan semangat siswa maupun mempererat kekuatan hubungan antara guru dengan siswa. Struktur bahasa pergaulan. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kalimat-kalimat yang digunakan kebanyakan berstruktur kalimat tunggal. Bentuk-bentuk elip juga banyak digunakan untuk membuat susunan kalimat menjadi lebih pendek, sehingga seringkali dijumpai kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Dengan menggunakan struktur yang pendek, pengungkapan makna menjadi lebih cepat dan sering membuat pendengar yang bukan penutur asli bahasa Indonesia mengalami kesulitan untuk memahaminya.
Di sini ada penggunaan awalan E, sisipan E, dan kombinasi K, A, dan G. Contoh penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Santai menjadi santuy, bisa menjadi sabi, sikat menjadi takis, jalur pribadi menjadi japri, yuk menjadi kuy, kesal menjadi kesel. Dampak positif dan negatif penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Dampak positif. Dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Dampak negatif. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Kesimpulan, banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul, singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Saran. Bahasa gaul sebagai bahasa pergaulan anak muda merupakan keanekaragaman budaya negara ini di bidang bahasa. Penggunaan bahasa gaul yang secukupnya dan digunakan tepat sesuai dengan porsinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaannya secara berlebihan. Bahasa gaul sangat berperan dalam pembentukan bahasa yang digunakan di kalangan remaja karena penggunaannya yang bersifat santai dan fleksibel. Namun, alangkah baiknya bila kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Jadi, sebagai masyarakat Indonesia yang peduli dan menghormati bahasa nasionalnya, kita harus menjaga serta turut melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Daftar pustaka. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.